Jadi saya tidak usah ajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya harap mic-nya dimatikan dulu atau saya matikan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada 13 peserta didik yang sudah hadir di sini di kelas 11 MIPA 1. Meskipun kurang dari 50% yang hadir, tapi saya tidak permasalahkan itu karena kegiatan kita akan saya recording dan pembahasan materi kita hari ini bisa dilihat kembali. Nah, silakan buka bukunya bab 1 tentang menyusun prosedur, ya. Prosedur. Pernah dengar kata prosedur? Prosedur. Pernah? Pernah ya? Apa sih sebenarnya itu prosedur? Nah, di sini akan kita bahas secara mendetail disertai dengan contohnya, ya. Nah, kita langsung saja di sini di bagian A yaitu mengonstruksi informasi. Jadi kita akan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ya, di sini ada dua kegiatan yang harus kita tuntaskan. Ya, yang pertama menunjukkan pernyataan umum pelajaran kelas 10 dalam melakukan kegiatan. Dua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Ya, rata-rata kalian itu pernah membeli HP baru. Pada saat membeli HP baru, di dalam HP tersebut, di dalam box tersebut terdapat yang namanya buku manual atau panduan menggunakan HP tersebut. Nah, saya kasih lagi contohnya. Yang mana pernyataan umumnya dalam membeli HP tersebut? Nah, di pernyataan umumnya, HP adalah atau handphone atau gawai atau smartphone adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Itu pernyataan umum. Tapi sebentar saya jelaskan secara detail. Ini secara gampang saja dulu. Jadi pernyataan umumnya adalah HP digunakan ya, untuk alat komunikasi. Nah, terus yang kedua, tahapan-tahapan. Nah, yang dimaksud tahapan-tahapan di sini adalah langkah-langkah yang harus kamu lakukan pada saat menggunakan HP tersebut. Karena HP baru, langkah pertama adalah bukalah. Ya, biasa kita sering unboxing ya. Ya, bukalah dosnya. Ya, buka dosnya. Nah, terus setelah kedua, kalau baterainya sudah tertanam, langsung nyalakan handphone tersebut kalau ada casnya atau ada dayanya. Tapi kalau belum ada, ya, yang ketiga harus dicas terlebih dahulu. Itu hanya secara umum dulu ya. Nah, Nur Fadilah bisa dibacakan ini? Nur Fadilah bisa dengar suara saya? A. Ya, mana Pak? Bagian A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ya. Itu aja Pak. Sampai ke bawah, sampai di sini. Besar. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menunjukkan pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. 2. Menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakannya sangat penting. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya,
Apabila melakukan suatu kegiatan tetapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Ya, jadi ada dua hal kemungkinan apabila kita melakukan suatu teks prosedur. Ya, jadi yang pertama, tolong jangan coret-coret dulu Muhammad, karena ini saya recording, nggak usah saya sebut nama karena di sini kelihatan. Ada dua kemungkinan ya yang terjadi, gagal dengan berhasil. Nah, perhatikan di sini, perhatikan materi ini juga saya sudah share di Classroom ya. Materi ini juga saya sudah share di Classroom. Jadi nanti kalau misalnya kamu merasa ingin mempelajari materi ini kembali, di situ sudah lengkap. Di sini di Classroom. Kelihatan tidak ini yang di Classroom? Halo? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ini tergantung dari jaringan kalian. Nah, Pak. Di situ juga sudah ada video, saya sudah kirim menjelaskan tentang apa itu teks prosedur. Ya, tes yang berisi langkah-langkah yang panjang dan berjenjang, bahkan disertai sublangkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan penjelasan atau keterangan, membuat langkah tersebut menjadi jelas. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Ciri-cirinya, menggunakan kalimat perintah. Contohnya tadi, contoh kalimat perintahnya, bukalah dosnya, berarti itu kita diperintah. Menggunakan kata kerja aktif, ya, membuka, ya, itu kata kerja. Kata dasarnya buka. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contoh tadi, yang pertama kita adalah dengan mengeluarkan handphonenya dari kardusnya. Dua, ini masih kalimat perintah semua, nyalakan handphone tersebut. Nah, apakah konjungsi itu? Konjungsi kata penghubung, bisa dan, bisa kemudian, bisa serta, ya. Nah, dan ya biasa kita sambung, dan yang terakhir, apabila handphone sudah menyala dengan baik, silahkan gunakan handphone tersebut. Ya, biasanya itu konjungsi itu disimpan di akhir-akhir pernyataan. Nah, itu contoh penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Menggunakan kata keterangan yang menyatakan rinci waktu, tempat. Ya, biasanya ini paling terakhir dirincikan. Ya, itu nanti akan saya jelaskan pada contoh-contoh berikutnya. Macam-macam teks prosedur. Ya, menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Nah, tadi itu contohnya bagaimana sesuatu bekerja ya. Itu tadi bagaimana cara menggunakan handphone. Teks prosedur menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Ya, misalnya, nah ini aktivitas ya. Kalau tadi ini bekerja, kalau ini aktivitas dengan peraturannya. Menginformasikan aktivitas, misalnya tata cara. Ya, tata cara salat salat wajib. Nah, itu aktivitas ya. Tata cara berwudu. Nah, apa pernyataannya? Misalnya kita ambil berwudu. Berwudu adalah cara mensucikan diri sebelum melakukan sholat. Berikutnya teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia melakukan sesuatu ya. Kebiasaan kita apa? Misalnya, kebiasaan kita atau sifat kita yaitu adalah tidur. Bagaimana tata cara atau tahapan tidur yang baik menurut dokter. Nah, pernyataan umumnya dulu bikinkan, tidur adalah suatu kegiatan yang dilakukan apabila kita merasa capek. Itu versi saya ya. Pernyataan umum itu bisa beda-beda tergantung dari kalian mendeskripsikannya. Nah, satu,
tahapan-tahapannya ya. Ya, mungkin silahkan masuk kamar. 2, siapkan kasurnya, siapkan bantalnya. Ya, ketiga, setelah alat tidur siap, ya, silahkan ambil posisi, mungkin dengan terlentang, dengan memeluk bantal. Nah, itu contoh daripada tahapan kegiatan. Di sini juga, nah di sini ada saya jelaskan di classroom ya. Ini juga ada lengkap. Jadi kalian bisa menyimaknya kembali. Di sini juga ada pernyataan umum. Nah, ini pelajaran kelas 10 di bab pertama, laporan hasil observasi. Apa itu pernyataan umum? Ya, berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek. Kalau tadi kita objeknya adalah berwudu ya, berarti kita harus menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Jadi kata kunci daripada pernyataan umum tadi itu menggunakan ialah, adalah, merupakan, dan biasanya diletakkan di paragraf pertama. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini ada contoh pernyataan umum dalam satu kegiatan komputer. Ya, dia menjelaskan tentang komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Inilah pernyataan umumnya. Nah, dibuatkan tahapan-tahapan. Bagaimana cara menjalankan komputer dengan baik dan benar? Ini ada langkahnya. Kemudian, ya di sini dijelaskan, bukalah penutup layar monitor. Jadi misalnya nanti Muhammad Jaya, kalau disuruh membuat sebuah teks prosedur, dia ambil cara merawat motor. Ya, tentang motor. Jadi dia harus menjelaskan motor adalah. Ya, itu pernyataan dia harus dibuatkan dulu pernyataan umum. Kemudian tahapan-tahapan merawat motor. Ya, kalau Ida Wahyuni misalnya. Kalau Ida Wahyuni mungkin dia mau menjelaskan tentang cara membuat kue brownies. Jadi dia harus bikin dulu pernyataan umumnya. Kue brownies adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung, coklat, gula, dan seterusnya. Tahapan-tahapan membuat kue brownies. 1, campur tepung dengan coklat mungkin, ya, dan seterusnya. Saya kira itu mudah. Nah, ini ada lagi contoh. Tadi sudah saya jelaskan ini tentang berwudu. Adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh. Nah, kemudian tahapan-tahapannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, sudah 19 yang hadir. Jadi saya ulangi, tadi kita belajar tentang ya, teks prosedur. Jadi teks prosedur itu apa ya? Berisi tentang tata cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, jenis-jenis teks prosedur ada, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tahapan-tahapan membuat teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus kita praktekkan. Oke? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya simpulkan materi kita hari ini singkat tapi padat. Sekiranya ada yang tidak dipahami, tapi saya kira tadi ini adalah materi paling gampang sekali. Jadi ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah mencari pernyataan umum atau membuat pernyataan umum dalam sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua, ada kegiatan yang kedua adalah
membuat atau mencari tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah teks prosedur. Kalau disuruh membuat, ya berarti kamu membuat pernyataan umum dengan tahapan-tahapannya. Tapi kalau sudah ada teksnya, berarti kamu tinggal mencari mana pernyataan umumnya dan mana tahapan-tahapan dalam melakukan atau membuat sebuah teks prosedur. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Tidak usah saya berpanjang lebar. Nah, halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, untuk yang hadir di sini nanti tidak usah absen online, karena apabila kamu bergabung di Zoom itu maka otomatis terisi absen online-nya. Ya, bisa dipahami itu? Iya, Pak, bisa. Oke, sekarang saya screenshot sebagai laporan yang hadir. Boleh dinyalakan videonya sebentar saja. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, boleh. Tidak kelihatan. Kelihatan namanya. Oke, silakan. Nur Halisa, Najwa Aulia, Nur Anissa. Kalau sudah menyala videonya langsung kelihatan namanya. Ya, kelihatan namanya kecil, lengkap. Kalau tidak, namanya kelihatan, tapi kalau panjang namanya tidak kelihatan semua kayak Mutia. Oke. Sebentar ya, sebentar. Cuma beberapa detik. Oke, saya sudah. Jadi saya ulangi kembali, materi kita hari ini adalah bagaimana cara membuat atau mencari pernyataan umum dalam sebuah teks prosedur. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana membuat atau mencari tahapan-tahapan teks prosedur apabila wacananya sudah disiapkan. Jadi saya kira pertemuan kedua kita pada hari ini cukup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berkomunikasi di WhatsApp. Sekarang kita belajar.